kali ini saya akan mengajak teman-teman belajar mengenai materi interaksi desa dan kota. Penasaran? Kita belajar ya! Berdasarkan cuplikan video tersebut, interaksi wilayah dapat diartikan suatu hubungan timbal balik antara wilayah satu dengan wilayah lainnya yang saling berpengaruh. Nah, hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru. Interaksi tidak hanya terbatas pada perpindahan manusia saja, melainkan juga menyangkut perpindahan barang. Nah, seperti sekarang ini, jeruk dilakukan perpindahan barang dari desa ke kota untuk dapat dijual dan dipasarkan. Nah, selain itu juga informasi serta menyertai tingkah laku manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi, pola dan kekuatan interaksi antara lain wilayah atau lebih sangat mempengaruhi keadaan sosial, alam, dan proses hubungan interaksi antar wilayah. Nah, menurut ahli Edward Ilham, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi timbulnya interaksi pada suatu wilayah. Yang pertama mengenai adanya wilayah yang saling melengkapi. Nah, kompleksitas regional ini dengan adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi dengan adanya perbedaan wilayah dan ketersediaan yang ada di suatu wilayah tersebut. Nah, kemampuan ini dipengaruhi oleh daya alam. Hal ini mendorong terjadinya interaksi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat dicontohkan seperti potensi desa yang ada di Desa Gunung Sari ini sendiri. Potensi desa yang ada di Desa Gunung Sari seperti halnya petik mawar. Mawar ini nantinya akan dikirim ke kota untuk dapat memenuhi kebutuhan di kota. Selain itu, kota mengemas bunga mawar ini menjadi buket-buket untuk dapat dijual kembali. Seperti itulah keterkaitan antara desa dan kota. Selain itu, kota membutuhkan bunga karena tidak memiliki lahan, sementara desa memerlukan pasar untuk dapat memasarkan produknya. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berinvestasi. Nah, hal ini kesempatan diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara antara penghambat yang menimbulkan interaksi antar wilayah. Yang ketiga, adanya kemudahan dalam perpindahan ruang. Nah, faktor ini mempengaruhi interaksi antar wilayah ialah kemudahan perpindahan barang. Nah, hal ini bisa dipengaruhi oleh jarak mutlak dan jarak relatif, biaya transportasi, dan kemudahan prasarana transportasi. Nah, seperti kita ketahui, hal ini dicontohkan dengan adanya kemudahan dan kelancaran sarana transportasi. Seperti misalnya Kota Malang memiliki permukaan daerah yang datar, sehingga aksesibilitas menuju ke Kota Malang dapat ditempuh dengan mudah. Selain itu, kita bisa dilihat di belakang kita terdapat transportasi untuk dapat memudahkan perpindahan barang untuk menuju ke kota. Zona interaksi desa dan kota. Wilayah kota yang berinteraksi dengan wilayah pedesaan, kekuatannya tergantung pada pusat kota. Makin jauh dari pusat kota, maka interaksinya semakin lemah. Menurut Tarto, wilayah-wilayah zona interaksi dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. City adalah sebagai daerah pusat kota. Hal ini dicontohkan seperti Balai Kota Malang. Selanjutnya yaitu suburban atau subdaerah perkotaan, yaitu wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota dan merupakan tempat tinggal para penglaju. Penglaju adalah penduduk yang melakukan mobilitas harian tanpa menginap. Hal ini dicontohkan seperti wilayah Kedung Kandang. Suburban flight, yaitu jalur tepi subdaerah perkotaan. Hal ini bisa disebutkan wilayah yang melingkari suburban dan merupakan peralihan antara desa dan kota. Contoh dari wilayah ini yaitu Madiopuro. Urban flight
yaitu jalur tepi daerah perkotaan yang paling luar, yaitu suatu wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip dengan kota kecuali pusat kota. Hal ini bisa dicontohkan seperti Cemoro Kandang. Rural, yaitu daerah pedesaan. Hal ini bisa dicontohkan dengan daerah tumpang. Rural Urban Flank, yaitu jalur batas-batas desa dan kota, yaitu suatu wilayah yang terletak antara desa dan kota yang ditandai dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Hal ini bisa dicontohkan seperti daerah Banjarjo. Pengaruh interaksi desa dan kota. Wujud interaksi desa dan kota dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini meliputi seperti pergerakan barang yang terjadi dari desa dan kota, pergerakan gagasan dan informasi, adanya komunikasi penduduk antara kedua wilayah tersebut. Proses interaksi yang berfungsi secara terus-menerus dengan intensitas yang relatif tinggi tentunya dapat menimbulkan pengaruh, baik pengaruh bagi wilayah tersebut maupun wilayah pedesaan. Nah, pengaruh positif yang timbul dari interaksi desa dan kota bisa dilihat dari beberapa aspek seperti lancarnya transportasi, masuknya teknologi, dan masuknya para ahli. Berkembangnya organisasi sosial dan koperasi desa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Selain pengaruh positif di atas, interaksi desa dan kota dapat menimbulkan pengaruh negatif. Aspek interaksi kota. Nah, aspek ini dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dan dalam bidang budaya. Urbanisasi. Urbanisasi ini merupakan perpindahan antara penduduk desa ke kota. Urbanisasi ini memiliki beberapa faktor dan penyebab terjadinya urbanisasi. Yang pertama merupakan faktor pendorong. Faktor pendorong ini merupakan kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan usaha, seperti lapangan kerja yang terbatas karena jumlah penduduk yang tinggi, upah tenaga kerja yang rendah, serta fasilitas di desa yang kurang memadai. Selain itu, juga dipengaruhi oleh faktor penarik. Faktor penarik ini bisa meliputi anggapan bahwa lapangan kerja hanya dapat di kota, sehingga mudah mencapai pekerjaan tersebut. Selain itu, fasilitas di kota sudah cukup memadai dan lengkap, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke kota untuk dapat menikmati fasilitas tersebut. Selain itu, upah di kota itu relatif tinggi, sehingga banyak juga masyarakat yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Nah, dampak yang timbul dari akibat urbanisasi ini dapat diklasifikasikan menjadi akibat bagi desa itu sendiri. Nah, akibat bagi desa, lahan pedesaan sangat terbengkalai karena masyarakatnya berpindah ke kota semua. Selain itu, yang kedua beralihnya modal dari desa. Yang ketiga, penghambat bagi desa. Nah, hal ini menghambat mengakibatkan pengangguran yang terselubung. Nah, karena berada di desa namun tidak bisa bekerja di sektor pertanian. Sementara bagi kota sendiri mengakibatkan dampak, yaitu munculnya daerah kumuh seperti slum area. Selain itu juga timbulnya ketegangan sosial dan terjadinya pemekaran penduduk serta pencemaran. Setelah kita mengetahui urbanisasi, perkembangan desa dan kota, dan lain sebagainya, kita masuk pada upaya untuk mengatasi urbanisasi. Nah, hal ini dapat ditingkatkan dengan peningkatan kualitas fasilitas di desa. Dengan adanya fasilitas di desa yang memadai, maka tidak ada lagi masyarakat yang ingin ke kota. Nah, selain itu, pemerataan pembangunan ke pelosok-pelosok desa di Indonesia. Nah, pemerataan pembangunan ini dapat meningkatkan daya tarik masyarakat desa untuk tetap tinggal di desa. Nah, yang ketiga, pembangunan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas desa sekaligus untuk memperluas lapangan kerja di desa. Selain itu, dampak positif bekerja di kota untuk desa dapat mempunyai ide perputaran uang, sehingga hal itu saling berkaitan. Nah, jika terdapat dampak positif, maka
juga terdapat dampak negatif dong. Nah, dampak positif bekerja di kota untuk desa antara lain memiliki tenaga kerja yang berpotensi dari desa. Selain itu, bahwa tenaga kerja kasar berasal dari desa seperti jaringan listrik, PDAM, dan lain sebagainya. Oke, tidak kerasa kita sudah selesai loh mempelajari materi desa dan kota. Bagaimana? Apa teman-teman sudah paham? Jangan lupa terus belajar ya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.